membahas aneka investasi, bisnis, dan Excel untuk mengoptimalkan bisnis dan investasi kita. Sekarang kita akan membahas saham yang mau IPO, yaitu Ace Oldfields yang nanti kodenya KUAS. Sebelum kita lanjutkan, kait dengan pembahasan di video ini, hanya sharing informasi, keputusan dan risiko membeli, menjual, atau keputusan lainnya terkait dengan saham-saham yang disebutkan di sini tetap berada sepenuhnya di tangan rekan-rekan. Perseroan itu awalnya didirikan dengan nama PT Ace Penbras Industry pada tahun 1989. Nantinya perseroan akan dicatatkan dengan kode emiten KUAS di Bursa Efek Indonesia di sektor industrial dan subsektornya building products and fixtures. Nah, PT Ace Oldfields sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengecatan yang berbasis di Jawa Barat, Indonesia. PT Ace Oldfields sendiri merupakan perusahaan hasil joint venture antara PT Ace Penbras Industry dan Oldfields International yang merupakan produsen perlengkapan pengecatan terbesar di Australia yang memiliki sejarah sejak tahun 1916. Perseroan saat ini menjadi salah satu produsen perlengkapan pengecatan dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Perseroan juga memasuk perlengkapan pengecatan untuk Australia, Selandia Baru, dan Eropa. Untuk produk-produk Ace Oldfields sendiri ada penbrush, pen roller, wire scratch brush, dan aneka aksesoris pengecatan. Selain Ace Oldfields ada merek lain yaitu Prima yang dikeluarkan oleh perseroan yang memproduksi pen brush, pen roller, dan juga aksesorisnya. Pada saat awal didirikannya, perseroan itu dimiliki oleh Mawapi Tanzil 20%, Dani Chandra 5%, Joseph Kandiawan 25%, Bobi Kandiawan 15%, Ciapu Chu 5%, Mary Tanzil 10%, Mahariapi Kimin 5%, dan Meliana 15%. Kepemilikan saham sebelum penawaran umum perdana saham itu dimiliki oleh Grace Capital Investment 39,10%, PT Anugerah Prima Investama 21,28%, PT Bona Deka Java 13,04%, PT MDR Rukun Damai Mandiri 6,6%, PT Nur Sangkara Kamarta 6,6%, PT Jatra Jaya Sena 6%, PT Dinamika Nuansa Abadi 4,08%, PT Purnama Pradana Usaha 3,3%. Struktur permodalan setelah penawaran umum maka akan menjadi Grace Capital Investment 27,3%, PT Anugerah Prima Investama menjadi 14,86%, PT Bona Deka Java 9,11%, PT MDR Rukun Damai Mandiri 4,61%, PT Nur Sangkara Kamarta 4,61%, PT Jatra Jaya Sena 4,19%, Nuansa Abadi 2,85%, PT Purnama Pradana Usaha 2,3%, dan masyarakat 30,17%. Dengan jumlah saham beredarnya menjadi 1.292.570.540 lembar. Penawaran umum perdana sahamnya sendiri untuk jumlah saham yang ditawarkan itu maksimal 390 juta lembar saham biasa atas nama atau sebesar 30,17%. Untuk nilai nominal Rp50 per saham dan harga penawarannya di 195 sampai 250 rupiah per sahamnya. Nilai emisi maksimal yang bisa didapatkan oleh perseroan adalah 97,5 miliar rupiah. Karena adanya penambahan modal oleh Grace Capital Investment, PT Anugerah Prima Investama, PT Bona Deka Java, PT Nusantara Kamarta, PT MDR Rukun Damai Mandiri, PT Jatra Jaya Sena, PT Dinamika Nuansa Abadi, dan PT Purnama Pradana Usaha dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka sesuai aturan mereka tidak boleh mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Yang menarik di sini, perseroan mengeluarkan juga waran, di mana setiap 3 saham baru memperoleh 1 waran seri 1, dengan maksimal waran yang diterbitkan adalah 130 juta lembar. Setelah pelaksanaan waran, maka komposisi permodalannya menjadi Grace Capital Investment 24,81%, Anugerah Prima Investama 13,5%, Bona Deka Java 8,27%, MDR Rukun Damai Mandiri 4,19%, Nur Sangkara Kamarta 4,19%, Jatra Jaya Sena 3,81%, Dinamika Nuansa Abadi 2,59%, Purnama Pradana Usaha 2,09%, saham masyarakat menjadi 27,42%, dan waran seri 1 menjadi 9,14%. Untuk kebijakan dividen sendiri, manajemen bermaksud membayarkan dividen tunai maksimal 20% atas laba tahun berjalan. 10
Sebelumnya perseroan pernah membagikan dividen pada tahun 1996, sudah cukup lama juga. Nah, untuk rencana penggunaan dananya sendiri, sekitar 39,4% itu untuk pembelian sebagian tanah dan bangunan di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, kilometer 22,5. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya sewa perseroan dan juga pengembangan perseroan ke depannya. Nah, transaksi ini merupakan transaksi yang terkait dengan pihak afiliasi, yaitu Janto Setiono, Dani Chandra, dan Bobi Kandiawan dengan nilai sebesar 28 miliar rupiah. Hubungannya adalah Bobi Kandiawan merupakan keluarga dari pemegang saham dan manajemen perseroan, antara lain Joseph Kandiawan yang merupakan Direktur Utama KUAS, Albert Kandiawan yang merupakan Direktur KUAS. Lalu Janto Setiono merupakan Direktur Utama KUAS dan Dani Chandra merupakan Komisaris Utama KUAS. Nah, lalu sisanya sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembelian bahan baku, beban operasional, dan marketing, di mana termasuk ke dalam operating expenditure. Sedangkan dana yang diperoleh dari waran seri 1 akan digunakan untuk modal kerja. Untuk analisis laporan laba rugi, penjualan perusahaan pada periode yang berakhir 31 Mei 2021 itu terdapat kenaikan penjualan sebesar 2% dibandingkan periode 31 Mei 2020. Untuk beban pokok penjualannya juga terdapat penurunan sebesar 5% untuk periode 31 Mei 2021, sehingga terdapat kenaikan laba kotor sebesar 4% untuk periode 31 Mei 2021. Untuk beban umum dan administrasi, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 43% dibandingkan 31 Mei 2020, karena diakibatkan oleh meningkatnya biaya jasa profesionalisme dan biaya iklan serta promosi. Sedangkan untuk beban bunga dan keuangan relatif stabil, dikenaikan di pendapatan lain-lain, di mana kenaikan ini diakibatkan adanya pendapatan lain-lain terkait penerapan Omnibus Law pada imbalan pasca kerja sesuai dengan perhitungan aktuaris. Untuk laba bersih sendiri di periode 31 Mei 2021 terdapat peningkatan sebesar 288% dibandingkan periode 31 Mei 2020. Untuk aset lancar sendiri per 31 Mei 2021 terjadi penurunan sebesar 7% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 karena adanya penurunan piutang usaha. Sedangkan untuk aset tidak lancar terjadi kenaikan 11% bila dibandingkan 31 Desember 2020, terutama disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap pada tahun 2021. Sedangkan untuk total asetnya per 31 Mei 2021, terdapat penurunan total aset sebesar 2%. Untuk liabilitas jangka pendek per 31 Mei 2021, terdapat penurunan 7% jika dibandingkan 31 Desember 2020 karena adanya penurunan utang bank, lalu utang usaha kepada pihak ketiga dan liabilitas sewa jangka pendek. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, ada penurunan juga sebesar 3% per 31 Mei 2021 dibandingkan 31 Desember 2020 karena adanya penurunan liabilitas imbalan pasca kerja. Lalu untuk total liabilitasnya sendiri terjadi penurunan 5% totalnya. Sedangkan untuk ekuitas per 31 Mei 2021 terdapat kenaikan 23% bila dibandingkan ekuitas per 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi mesin dan peralatan. Untuk analisis arus kas bersih dari aktivitas operasi perseroan untuk periode 31 Mei 2021 terdapat penurunan sebesar 218%. Untuk arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi perseroan untuk periode 31 Mei 2021 terdapat penurunan 218% bila dibandingkan periode 31 Mei 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan. Lalu untuk arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi perseroan, per 31 Mei 2021 terdapat kenaikan 112% bila dibandingkan periode 31 Mei 2020 karena adanya perolehan aset tetap. Lalu untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan perseroan terdapat kenaikan pada 31 Mei 2021 sebesar 364% bila dibandingkan 31 Mei 2020, terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank dan pembayaran liabilitas sewa. Kita lihat sekarang untuk rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang tercermin dari rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek.
Semakin tinggi, maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio lancarnya dari tahun ke tahun cukup stabil dan ini cukup baik karena tingkat aset lancarnya lebih besar daripada likuiditas jangka pendek. Nah, kita lihat sekarang untuk solvabilitasnya, yaitu kemampuan perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Per 31 Mei 2021, liabilitas terhadap ekuitas di bawah 100%, 93,95, liabilitas terhadap aset 70,11. Berarti masih di bawah 100%, masih cukup baik, cuman perlu diperhatikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya untuk liabilitas terhadap ekuitas itu di atas 100%. Return on asset yang menggambarkan kemampuan perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Kita dapat dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset perseroan. Nilainya 0,72%, lalu untuk ROE-nya, return on equity, 2,43%. Nah, untuk price to book value sendiri, jika di harga saham 195, maka PBV-nya itu 2,79. Jika 225, PBV-nya itu 3,19. Dan di 250, harga sahamnya, PBV-nya itu di 3,58. Lalu untuk faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha perseroan, diantaranya ada yang utama adalah kelancaran impor bahan baku, karena sebagian bahan baku produk perusahaan masih harus impor dari beberapa negara seperti Amerika, Cina, dan Jepang. Lalu ada fluktuasi kurs mata uang asing karena sebagian produknya diimpor. Kompetitor dari perusahaan adalah PT Eterna Jaya Tama, Suprarol, Durol, Home Care Avian Brands, Imundek, MDN. Nah, strateginya perusahaan ke depannya adalah ingin menambah jaringan distribusi dan meningkatkan pangsa pasar produk peralatan dan perlengkapan pengecatan di Indonesia, lalu pengembangan produk-produk baru, lalu bekerja sama dengan pabrik-pabrik cat untuk mengedukasi penggunaan peralatan pengecatan yang baik kepada aplikator untuk menghasilkan pengecatan yang baik serta merata, lalu memberikan edukasi standar peralatan pengecatan yang baik kepada konsumen, dan memperkuat brand image perusahaan dengan iklan dan promosi melalui media sosial. Nah, strategi pemasarannya sendiri adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi secara nasional sampai ke kabupaten melalui penunjukan agen-agen, lalu meningkatkan penjualan ekspor ke Asia, Asia Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, lalu meningkatkan penjualan secara online dengan platform e-commerce. Misalnya saya cek di Tokopedia, jika kita masukkan Ace Oldfields, di sini kita lihat produk-produknya itu sudah cukup banyak juga yang menjual, dan yang terjualnya juga lumayan, ada yang jual 3,2 ribu, 900 produk, 300 produk, 3,4 ribu. Nah, kita lihat di sini cukup banyak juga yang menjual aneka beragam produk Ace Oldfields. Nah, ini persentase penjualan perseroan selama 3 tahun terakhir secara regional. Kita lihat untuk penjualan lokal memang masih mendominasi dibandingkan penjualan ekspor. Nah, perbandingannya sekitar 90% untuk lokal dan 10% untuk ekspor. Lalu untuk utilisasi kapasitas produksi sendiri, untuk kapasitas terpakainya sendiri masih bisa ditingkatkan, rata-rata masih di 60%-an. Nah, untuk competitive advantage-nya sendiri, Ace Oldfields sudah dikenal sejak tahun 96 dan Prima sejak 2012. Kualitas produknya sesuai standar profesional dan konsisten, harga kompetitif, memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dan hampir di seluruh modern outlet ternama, dan perkembangan inovasi produk yang berkesinambungan. Untuk penyaminan emisi efeknya sendiri akan dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ini untuk masa penawaran awal itu 22-27 September 2021. Tanggal efektifnya 6 Oktober 2021, masa penawaran umum dari 8-14 Oktober 2021. Tanggal penyertaannya 14 Oktober 2021 dan tanggal pencatatan saham di BEI 18 Oktober 2021. Untuk waran sendiri, perkiraan awal perdagangan itu di 18 Oktober 2021. Lalu perkiraan akhir perdagangan waran seri 1 di pasar reguler dan negosiasi itu di 13 Oktober 2022. Awal pelaksanaan waran seri 1 di 18 April 2022 dan akhir pelaksanaannya di 18 Oktober 2022 dan akhir masa berlaku waran seri 1 itu di 18 Oktober 2022. Demikianlah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat dapat di like dan di subscribe untuk mendapatkan update video-video kami berikutnya. Semoga investasi dan bisnis kita akan semakin tumbuh besar bersama channel Tumbuh Besar. Dan semoga selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih.